Pak, mohon maaf untuk suaranya tidak ada, Pak. Apakah suaranya terdengar, Budi? Apakah Baru sekarang terdengar, terdengar? Pak. Oke, oke, baik. Ya, Terima kasih, Pak. ya, oke, terima kasih. Ya, yang pertama tadi terkait dengan asetnya, ada aset lancar yang dapat diuangkan dalam waktu 12 bulan, sedangkan yang non lancar yang sifatnya jangka panjang, lebih dari 1 tahun. 2 tahun juga sudah bisa masuk. Ya, pasti lebih dari 1 tahun. Dan kalau dalam pemerintah, aset ini bukan berarti tidak digunakan untuk aktivitas investasi. Mereka juga bisa digunakan untuk aktivitas investasi. Contohnya, pemerintah punya gedung, tapi nggak dipakai. Bisa disewain untuk kantor-kantor yang lain. Itu juga boleh, namanya investasi jangka panjang. Kemudian kelompok yang kedua adalah kewajiban. Ya. Kewajiban ini kelompoknya sama seperti aset. Ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Jangka pendek itu sama kayak aset lancar. Kalau ini namanya kewajiban lancar namanya. Yang dia akan dilunasi dalam waktu 1 tahun atau nggak nyampe 1 tahun. Jadi kalian boleh berhutang, tapi mungkin 2-3 bulan dilunasi atau 9 bulan, 10 bulan dilunasi. Kalau hutangnya jangka panjang, contoh kayak Indonesia pinjam ke IMF selama 15 tahun, nah itu masuknya ke situ. Lebih dari 1 tahun. Biasanya ada bunga dan jatuh temponya tertulis ya, secara jelas di dalam dokumennya pemerintah. Sedangkan untuk ekuitas dana ini dibagi jadi dua kelompok. Kalau permodalannya atau donasinya atau dananya digunakan untuk membiayai bagian yang lancar, misalnya aset lancar dan kewajiban jangka pendek, itu masuknya ke ekuitas dana lancar. Tapi kalau penggunaan uangnya ya, atau penggunaan dananya itu untuk yang non lancar, baik itu aset non lancar maupun kewajiban jangka panjang, misalnya untuk bayar bunga hutang maupun denda-dendanya gitu ya, masuknya adalah dana investasi. Jadi penggunaan dana pun dibagi jadi dua kelompok. Yang dipakai dalam waktu 1 tahun namanya dana lancar, yang dipakai jangka panjang namanya dana investasi. Sampai di sini jelas ya? Kita baru neracanya dulu nih komponennya. Kemudian contohnya, ini nanti akan coba kalian buatkan. Di kelompok kiri misalnya di sektor debit ada aset lancar, ada investasi jangka panjang, ada aset tetap, misalnya yang aset tetap yang dipakai sendiri. Kalau investasi berarti yang dia bisa menghasilkan keuntungan untuk pemerintah. Ya. Sekalipun dia non profit kan tetap kalau ada yang bisa dikaryakan ya, ada dapat keuntungan ya boleh. Contoh banyak sekali gedung-gedung pemerintah yang disewakan untuk apa? Wisuda, untuk nikahan, gitu kan? Mereka kan bayar sewa tuh. Kemana uangnya? Ke pemerintah. Dan aset-aset lainnya, misalnya hak cipta, hak paten. Pemerintah punya nggak hak paten? Punya. Di kewajiban ada kewajiban jangka pendek, ada kewajiban jangka panjang. Di ekuitas ada ekuitas dana lancar, ada ekuitas dana investasi. Investasinya pun dibagi sama seperti kelompok non lancar. Apakah investasinya untuk jangka panjang, investasinya untuk aset tetap, atau investasi untuk aset lainnya, atau bahkan untuk pembayaran hutang dan seterusnya. Jadi boleh dirinci sendiri. Bagaimana cara nyusun neraca awalnya? Nah, yang pertama kita harus tahu kelompoknya. Aset lancar apa? Nah, tadi kan pembagian strukturnya ya. Sekarang komponennya aset lancar biasanya isinya apa? Ya ini sama seperti kalau kita belajar di akuntansi dasar. Yang kira-kira bisa cepat dilikuidasi, cepat diuangkan dalam waktu maksimal 12 bulan itu ada kas. Secara kas misalnya ada deposito, ada piutang karyawan, ada piutang investasi gitu ya. Yang mungkin dalam waktu satu. Contoh yang deposito kan ada 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan itu masuk. Tapi kalau depositonya lama gitu dalam waktu 2 tahun nggak bisa. Masuknya yang non lancar. Kemudian ada persediaan. Pemerintah punya persediaan nggak? Punya. Contoh Kementerian Pertanian, dia punya persediaan beras untuk dialokasikan ke masyarakat. Dia punya persediaan sembako. Itu contoh yang sederhana aja. Kementerian Kelautan Perikanan mereka juga punya persediaan misalnya jala, kemudian BBM untuk nelayan, ya, bantuan subsidi, termasuk mungkin kayak pupuk dan sebagainya di Kementerian Pertanian itu juga ada.
Kas dan setara kas. Ya. Kas dan setara kas itu ada dua kelompok. Yang pertama ada uang yang ditempatkan di pemerintah pusat, namanya kas di bank sentral. Ya. Kas di bank sentral. Bank sentral kita adanya cuma satu, Bank Indonesia. Kedudukannya kebetulan di Jakarta. Di daerah ada nggak? Ada. Bank Indonesia juga namanya, tapi dia dalam bentuk namanya kantor cabang. Tapi dia hanya diwakili di level provinsi. Jadi kalau kalian mau kerja di Bank Indonesia, ya maksimal kerjanya di 38 provinsi yang ada. Kemudian selain di bank sentral di mana? Kalau pemerintah daerah uangnya ditaruh di sini, KPPN, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Siapa yang memegang di situ? Itu di bawah Kementerian Keuangan, ya. Dan dia diawasi oleh Direktorat Jenderal Perpajakan. Setiap kabupaten, kota itu pasti punya. Karena totalnya kita ada sekitar hampir 600 ya, 540-an kantor KPPN. Jadi setiap kota itu pasti ada satu. Kota ini uangnya ditaruh mana nih? Di KPPN misalnya kalau Jakarta Barat berarti di KPPN Jakarta Barat. Jakarta Selatan di KPPN Jakarta Selatan. Semua pegawai negeri yang butuh uang larinya ke sana. Jadi dia yang pegang duitnya di sini. Nggak ada kasirnya, kasirnya di sini semua. Nah, kalau dia dapat duit yang disimpan di kas di bank sentral ataupun KPPN, sumbernya dari mana? Bisa dari donasi, ya, ekuitas dan lancar. Bisa juga kalau kita pinjam uang, pinjam hutang. Ya, kalau kalian pinjam hutang kan dapat duit kan, simpan di sana. Tapi kalian ada beban yang timbul, yaitu ada kewajiban hutang. Jadi sumbernya bisa dari dua ini. Kemudian untuk investasi, investasi jangka pendek itu yang berkisar kurang dari 1 tahun. Biasanya apa? Bisa dalam bentuk deposito, paling banyak deposito. Selain itu nggak ada. Selain itu nggak ada. Investasi apa yang bisa cuma 2 3 bulan? Falas kan nggak bisa. Falas kan dia harian gitu ya. Jadi tidak termasuk investasi, dia spekulasi gitu. Kalau investasi itu memang kalian tanamkan uangnya tidak untuk diambil dalam waktu dekat. Nah, kalau ada sumber investasinya, kita masukkan ke ekuitas dana investasi. Ingat ya, terkait dengan penggunaannya. Kemudian piutang. Piutang itu untuk membayar entitas lain. Misalnya, ya, kita punya pinjaman dari BUMN, pinjam dari kantor lain, itu bisa. Untuk piutang pajak, jadi kantor DJP itu sudah narik pajak daerah, tapi belum disetorin ke sini. Itu namanya piutang, karena artinya uangnya miliknya pemerintah daerah. Atau juga piutang negara, penerimaan negara bukan pajak, PNBP. Jadi penerimaan negara kan terdiri dari pajak dan bukan pajak. Pajak itu misalkan dari pajak restoran, pajak hiburan, ya, kemudian pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan, ya. Yang non pajak dari mana? Misalnya dia dari denda, dari retribusi, kemudian ada lagi dari investasi di daerah. Misalnya dia punya objek wisata yang harus bayar sendiri di sini itu boleh. Dan ada piutang-piutang lain yang boleh dikalkulasi oleh pemerintah daerah. Persediaan, ya, persediaan ini termasuk semua barang yang dipakai untuk kegiatan operasional. Apakah di dalam kantor pemerintahan perlu ATK? Perlu. Ya dong, kalian mau cetak sesuatu di sana, kemudian bikin aplikasi aja pakai form gitu ya. Belum 100% semua pakai aplikasi, itu belum. Ya, contoh aja, kalian boleh kembali ke daerah kalian masing-masing deh. Misalkan mau perpanjang SIM, KTP gitu ya. Ada juga yang harus datang langsung atau ke kantor kependudukan. Kalau di beberapa daerah dia sudah pakai aplikasi. Misalnya ada yang namanya kayak Sobat Dukcapil misalnya. Jadi ada aplikasi untuk kependudukan dan catatan sipil. Bisa. Nggak harus datang. Tapi kalau yang belum ada, ya nggak bisa. Bayar pajak juga sama. Bayar pajak kendaraan bermotor, bayar PBB. Kalau setahu saya, kalau misalkan daerah Jawa Barat, Banten itu mah harus datang untuk dapat cetakan struknya. Kalian bisa bayar lewat Tokopedia, iya, tapi tetap harus datang ke bank untuk ambil struknya. Kan sama aja, mending bayar langsung di banknya. Itu terkait dengan persediaannya pemerintah, itu bisa dipakai di sini. Kemudian ini ada contohnya. Ini contoh misalnya pada bulan Desember ada pembelian ATK nih, kertas.
pada tanggal 15 beli 70 rim. Ini dalam satu bulan ya, terjadi dua kali pembelian. Tanggal 30 dia beli lagi 30 rim. Jadi kalau di akhir tahun ditanya berapa stoknya dia? Berapa stoknya? 100. Dari mana pembelian 70 rim di tanggal 15 dan pembelian 30 rim di tanggal 30 Desember. Oke, sampai di situ sudah bisa dipahami ya. Nah, sekarang sebagai accountingnya, akuntannya pemerintah kalau ditanya berapa harga yang boleh dicatat di situ, ternyata harganya beda. Pada saat tanggal 15 harganya 45.000 per rim. Tapi pada saat akhir tahun, mungkin jelang tahun baru, mau ada kenaikan harga gitu ya, harganya berubah. Nah, kalau kita sebagai akuntannya gitu ya, gimana cara catatnya? Kita harus pakai harga yang terakhir. Karena barang ini adalah barang persediaan. Lupa berarti ada eh, nanti ada selisih dong. Betul, selisihnya itu namanya keuntungan nanti. Nah, keuntungan inilah yang dicatat dan kemudian diaplikasikan sebagai syarat profitnya pemerintah. Tapi ingat, ini keuntungan yang non kas. Nggak ada duitnya sebetulnya kan. 5.000 itu sebenarnya tidak dalam bentuk uang. Tapi secara akuntansi dia mencatatkan. Jadi kalau ditanya pada akhir tahun, ya misalnya ini eh, saat tahun Januari 2023 ya awal tahun ditanya berapa persediaan yang boleh kita catat, ya berarti 100 rim dikalikan harga terakhir 50. Jadi kita punya persediaan nilainya totalnya 5. Investasi kalau tadi jangka pendek, ini jangka panjang itu yang dimaksudkan untuk punya manfaat ekonomi di masa depan. Itu namanya investasi. Kalau dia tidak punya manfaat ekonomi di masa depan, itu namanya beban. Expense ya. Di sini kita bicara yang punya manfaat ekonomi di masa depan. Nah, jangka pendek contohnya apa? Yang dapat diperjualbelikan atau punya risiko rendah. Misalnya deposito atau surat utang negara, ORI. Ya. ORI itu misalnya kalian cuma pegang 2 bulan aja, lepas lagi itu jual lagi ke pemerintah bisa. Kalau misalkan tiba-tiba menguntungkan, itu juga bisa. Investasi jangka pendek lain apa? Ini contoh nih, contoh. Eh, tabungan, tapi tabungan emas ya, kan tabungan biasa. Misalnya kalian beli tabungan emas pada saat emas harganya 1,9, misalnya gitu. Terus besok tiba-tiba naik lagi jadi 2 juta, kan udah untung 100.000. Dalam waktu 1 bulan doang gitu misalnya. Nah kalian mau jual lagi, itu namanya investasi jangka pendek. Uangnya balik lagi gitu. Tanpa ada fisik emasnya, kan sebetulnya kan gitu. Hanya bermain permainan harga. Nah, bagaimana mencatatkan jurnalnya? Berarti investasi akan ditambahkan semua ke dalam asetnya dia, ya, masuk semua ke aset, jadi debit semua, entah itu bentuknya deposito, obligasi atau apapun, kreditnya dia berarti adalah ekuitas dari investasi, karena modalnya dari sana. Ini untuk mencatat saldo investasi awal. Kemudian yang jangka panjang itu yang dia dipakai untuk lebih dari 12 bulan. Contohnya apa? Investasi untuk proyek pembangunan. Misalnya apa? Yang sekarang lagi dikerjakan pemerintah, contohnya apa? IKN, betul. IKN itu kan nggak selesai dalam waktu 5 tahun, gitu. Jadi itu pasti lebih dari 1 tahun, lebih dari 1 tahun kan, lebih dari 12 bulan kan. Maksudnya ke investasi jangka panjang. Pemerintah kan kekurangan dana, jadi dia bisa menghimpun dari masyarakat. Kalian boleh melakukan pinjaman ke pemerintah, karena pemerintah kan nggak mungkin gagal bayar ya. Kalau gagal proyeknya iya, gitu. Tapi gagal bayarnya enggak. Uangnya pasti dikembalikan, tapi proyeknya entah jalan apa enggak kita nggak tahu gitu. Beberapa kan begitu. Kemudian penyertaan modal maupun investasi permanen. Contoh misalkan Wisma Atlet yang akhirnya jadi rumah sakit kan nggak jadi Wisma gitu kan. Seperti itu. Jadi boleh itu punya pemerintah masuknya ke dana investasi. Kemudian berikutnya kita masih di aset, ada aset tetap. Kalau dari namanya anak akuntansi pasti tahu, aset tetap itu adalah aset yang ada wujudnya, fisik atau aset berwujud. Yang kalau dilempar ke kalian pasti kena sakit. Oh iya dong, karena ada aset tidak tetap. Contoh hak paten gitu kan. Itu nilainya juga bisa miliaran, tapi kalau kena ke kalian nggak ada apa-apanya. Kalau ini misalnya apa sih bisa? Pemerintah sudah punya kelompok.
Kelompoknya apa aja? Ada tanah, ada peralatan dan mesin, ada gedung, bangunan, terus kemudian ada jalan irigasi jaringan. Atau banyak yang singkatnya JIG. Jadi jalan itu asetnya pemerintah, karena mereka yang bangun. Dan saluran air mereka yang bangun. Kalau di rumah kalian ada pembangunan gorong-gorong, itu punya pemerintah. Jangan asal pakai itu tuh. Kalau misalkan depan rumah kalian dibangun sarana irigasi, terus kalian tutup pintu, kalian aspalin supaya jadi kalian bisa lewat keluar masuk kendaraan kalian gitu ya. Itu asetnya milik pemerintah sebetulnya. Termasuk jaringan, jaringan air, listrik dan sebagainya. Itu punyanya pemerintah. Dan juga ada konstruksi dalam pengerjaan. Artinya ada bangunan, tapi dia belum selesai. Yang masih dikerjakan sampai saat ini. Nah, gimana cara catat akuntansinya? Ya gampang gitu ya. Tinggal masukin sesuai dengan peruntukannya. Ini saya punya 5 miliar untuk beli tanah ya, tulis tanah berapa 5 miliar. Sesuai dengan harga perolehannya. Kemudian peralatannya berapa, gedung berapa. Bikin jalan habis uangnya berapa, nah segitu. Jadi bukan dihitung eh, kita sama seperti kita belajar di akuntansi biaya ya. Berapa kos yang dikeluarkan sampai produk itu jadi, yaitu yang dicatat di sini. Semua biaya yang dikapitalisasi menjadi aset. Itu menjadi bagian untuk nilai aset. Aset yang tidak berwujud apa? Misalnya software komputer. Software komputer. Kemudian ada lisensi. Ya, pemerintah juga punya lisensi sendiri, gitu ya. Misalnya lisensi komputer kita punya pemerintah, ya, lisensi notebook kan ada laptop bikinan pemerintah yang apa tuh Cherry. Nah, terus kemudian ada juga yang kemarin tapi saking dilepas, ya mobil SMK itu diambil pemerintah kan. Mobil apa yang bikinan anak SMK ya. Kemudian mobil yang dipakai Prabowo mau itu punya lisensinya pemerintah. Kemudian dulu ada juga apa namanya pesawat TN235 dulu. Kemudian sekarang sudah masuk di PT DI ya, di perusahaan PT Dirgantara itu mereka sudah banyak contoh-contohnya untuk yang lisensi seperti itu. Kemudian hak cipta, hak paten, kajian, hasil kajian, termasuk tuntutan ganti rugi. Jadi kalau ada yang menggunakan aset pemerintah dengan tidak benar, kemudian masuk dalam kasus kerugian negara, semua bentuk kerugian itu menjadi miliknya pemerintah. Itu asetnya. Yang masih dalam bentuk persidangan tuh boleh masuk ke sini, tuntutan perbendaraan. Ini baik itu, ini yang sifatnya perdata ya, perdata. Kalau udah pidana kan nggak mungkin dong, gitu. Yang perdata yang dia harus bayar, ya masuk ke dalam asetnya pemerintah. Ganti rugi kepada pemerintah. Nah itu kita masukkan sesuai dengan kelompok perbendaraannya dia. Nanti kemudian dikaitkan dengan ekuitas dan lancar. Karena biasanya kalau terkait dengan aset yang sifatnya tak berwujud itu relatif dia langsung diklaim dalam waktu 1 tahun. Nggak bisa lebih dari itu. 1 kali klaim aja biasanya. Itu semua untuk komponen aset ya. Baik dari yang lancar, tidak lancar, ya, baik termasuk aset tetap dan tidak berwujud. Kemudian kita geser ke sisi kredit. Yang pertama adalah kewajiban jangka pendek yang harus dilunasi dalam waktu 12 bulan maksimal. Utang yang akan diberesin dalam waktu 1 tahun. Nah, di sini bisa ada 3 kelompok. Yang pertama adalah memang hutang itu terdiri nggak nyampe dari 12 bulan. Contoh kita pinjamnya cuma 6 bulan atau 3 bulan atau 7 bulan. Bisa juga hutang bunga. Kalau hutang bunga berarti bulan depannya harus dilunasi. Hutang pajak juga bulan depannya akan dilunasi. Misalnya kapan? Desember. Desember untuk bikin neraca awal Pemda kan 1 Januari ya. 1 Januari belum tentu bayar pajak. Nah, namanya masih hutang kan. Nanti mungkin tanggal 15-nya baru bayar pajak, baru hilang tuh hutang. Kemudian ada satu lagi adalah utang jangka panjang yang mau jatuh tempo. Jadi misalnya hutangnya 15 bulan, gitu ya. Udah jalan 1 tahun. Kalau 15 bulan kan berarti lebih dari 12 bulan kan. Berarti dia masuk jangka panjang. Tahun berikutnya dia pindah ke jangka pendek. Karena tinggal sisa 3 bulan untuk pelunasan. Jadi dia masuknya adalah hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo.
Sebaliknya, ada kewajiban jangka panjang. Kalau tadi kurang dari 12 bulan, ini yang lebih dari 12 bulan. Biasanya hutangnya nggak dalam jumlah yang kecil. Karena ngapain jumlahnya kecil kalau hutangnya terlalu lama gitu ya. Pasti hutangnya miliaran, kadang triliunan gitu. Contohnya kita hutang dengan pihak luar negeri atau hutang kepada bank. Kenapa pemerintah boleh hutang sama bank? Karena bank itu akan memutarkan uangnya kan. Kalian simpan uang di bank itu bukan untuk disimpan doang kan. Bank yang muterin. Bank dapat untung dibagi dengan kalian kan dalam bentuk bunga dapatnya gitu ya. Tapi juga ditarik pajak, banknya dapat selisihnya lebih dari itu. Komisinya dari itu. Jadi sebetulnya pemerintah pun bisa melakukan pinjaman kepada bank. Nggak cuma orang biasa kayak kita kan kita bisa nih pinjam kredit ke bank. Pemerintah juga bisa. Maupun ada kalau melakukan obligasi ada premium dan posisi diskonto. Ya. Jadi kalau nilai uangnya dia sedang turun maka dia dapat premium. Tadinya minjem misalkan nih pinjemnya $1.000 pinjemnya gitu. Ternyata rupiah kita menguat nih, berarti kita untung. Tadinya kan harus bayar misalkan katakanlah 10.000 deh, jadinya kita bayar harusnya 100 juta gitu ya, jadinya lebih kecil daripada itu. Itu kalau menguat. Tapi kalau kayak sekarang sebaliknya dolarnya naik gitu kan, maka kita menjadi kerugian besar. Oke, itu untuk yang kewajiban. Sisanya apa? Dia langsung masukkan diposting ke ekuitas dana apakah itu lancar maupun yang investasi. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Apakah istilahnya ada yang asing? Kalau akuntansi harusnya tidak asing. Mau semester 2 pasti yang namanya aset pernah dengar. Kewajiban pernah dengar, ekuitas pernah dengar. Jadi enggak, menurut saya tidak ada masalah. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Oke, berarti tidak ada masalah ya di materi ya. Berarti sekarang masalahnya ada di sini. Kenapa? ATK itu apa? Persediaan. Sejak kapan ATK jadi aset apa? Aset tetap itu yang akan habis atau dipakai lebih dari 12 bulan. Contoh kalian punya ATK, pulpen, pensil, kertas gitu kan. Jangan kan 12 bulan ya, 1 bulan aja udah habis. Ya. Oke, nah nanti saya harap kalian bisa sambil buat sendiri. Saya nggak siapin, tapi paling nggak kita bikin ini sendiri, catatan sendiri, misalkan gitu ya. Eh, Jurnalnya apa, kemudian sisi debitnya apa, kreditnya apa. Baru nanti kita susun dalam neraca yang sudah saya siapkan tadi. Oke, yang pertama kita lihat dulu transaksi yang pertama. Kelihatan nggak ya? Permintaannya apa sih? Kita diminta untuk membuat neraca awal Pemda Kota Baru untuk tahun anggaran 2024. Jadi starting point-nya adalah 1 Januari 2024. Neraca pemerintah itu dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Oke. Transaksi yang pertama, kita menemukan informasi bahwa ada saldo rekening koran di bank daerah. Jadi pemerintah daerah, ini adalah pemerintah daerah Kota Baru. Jadi tadinya belum ada, dia dimekarkan lah jadi Kota Baru. Kemudian dia punya saldo rekening di sini di bank daerah, ada dananya sebesar 505 juta. 505 juta. Ini buat modal awalnya dia. Dapat dari pemerintah yang lama. Kapan kita memberikan, bagaimana cara kita mencatatkan jurnalnya? Maka di sini kita masukkan kas di KPPN, kantor kas pemerintah negara, kemudian masuknya ekuitas dana lancar. Kok KPPN Pak? Ini adalah kasnya daerah kan? Jadi pasti disimpan di KPPN. Loh Pak, itu misalnya dia disimpannya di banknya pemerintah. Misalnya kalau di DKI di Bank DKI atau di Bank BJB. Semua sama namanya KPPN gitu kan. Karena dia kantor perbendaharaan negara gitu kan. Bentuknya macam-macam, bisa bank pemerintah ya. Bisa memang dia kantor khas doang, tapi itu nggak mungkin kalau kantor khas pasti dirampok orang, pasti di bank gitu ya. Cuma banknya masing-masing ada
bank PPD, ada bank DIY, ada bank DKI, terserah dia namanya. Jadi saya pakai nama generalnya KPPN. Uangnya berapa? 505. Debitnya 505 juta, kreditnya 505 juta. Nanti kita lihat ya, sampai bawah kita pastikan semua debit dan kreditnya balance. Jadi harusnya kalau kalian bikin jurnal, bikin neracanya harusnya balance. Tapi pengalaman saya nggak balance nanti. Kalian waktu bikin neracanya pasti nggak balance. Padahal di sininya balance. Nanti kita buktikan. Transaksi yang pertama oke ya. Transaksi yang kedua yang ini. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang belum dibayar. Jadi ada tagihan dari Askes, asuransi kesehatan, sama tabungan pensiun. Tabungan pensiun dari PNS-PNS yang sudah purna tugas. Totalnya berapa? 704.888.000. Pak ini kan latihan, kok angkanya nggak bulat aja Pak gitu kan. Karena realitanya angka itu nggak pernah bulat kan. Ya kan? Nggak mungkin kan laporan keuangan angkanya bulat 1 juta, 10 juta gitu. Tapi ini soal latihan ya pasti tetap lebih mudah. Susah itu di kenyataannya. Iya dong. Kalau latihan nggak bisa kan berarti ada masalah. Angkanya saya buat agak sedikit rumit. Ini sebenarnya ngambil dari angka yang sudah ada. Oke, terdapat tagihan yang belum dibayarkan. Berarti di sini kita bisa mencatat di transaksi yang kedua, kita dapat piutang. Kan belum dikasih nih. Nanti dia akan dapat penerimaan, dapat dari penerimaan asuransi. Sama dari tabungan pensiunnya 704.888. Lalu Pemda tugasnya ngapain? Dia terima dulu sebagai aset, nanti dia akan keluarin ketika tabungan pensiunnya diambil oleh si PNS-nya. Atau ada yang sakit nih, dia akan keluarin uangnya dalam bentuk reimburse. Gitu. Jadi dia simpan sebagai asetnya. Transaksi yang ketiga, kita lihat, ditemukan adanya bukti kepemilikan deposito atas nama pemerintah daerah Kota Baru. Jadi Pemda kita namanya Kota Baru. Ada loh ternyata depositonya. Berapa nilainya? 405.444. Jadi kita boleh catat sebagai apa? Investasi. Investasi deposito. Kalau investasi doang nanti mungkin kalian bingung kelompoknya. Ini investasinya apa? Jangka panjang, jangka pendek, tulis aja nggak apa-apa. Kan boleh kan kalau di jurnal. 405.444. Dan masuknya ekuitas dana investasi. Karena emang digunakan untuk investasi. Transaksi yang keempat, pemerintah Kota Baru juga mengeluarkan obligasi. Jadi dia minjem duit ke masyarakat. Namanya ORKB 001. Kalau pemerintah kan MPR berapa gitu kan. Kalau ini kita buat sendiri gitu ya. Lalu dia menghimpun dana dari masyarakat dapat sekitar 198.889.900. Siapa investasi Rp900 itu kita nggak tahu gitu ya. Tapi dia mungkin mau punya kode unik aja. Nah, perlakuannya nomor 3 dan 4 ini sebenarnya sama kan? Sama. Nah, di sini kalian bisa bedakan. Oh, ini yang obligasi. Karena sama-sama jangka pendek nih. Iya dong. Supaya kalian nggak salah nanti inputnya. Investasi jangka pendek, obligasi bentuknya ada pada ekuitas dana investasi sebesar 198.889.900. Sejauh ini masih balance ya, kiri kanan ya. Yang kelima, 1, 2, 3, 4 transaksinya simpel ya, satu, 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 satu. Kita mulai naik lagi sedikit. Kan latihan kan begitu ya. Naik lagi dikit. Ada bukti konfirmasi kepemilikan piutang. Jadi ketemulah daftar piutang yang harusnya bisa ditagih oleh Pemda Kota Baru. Yang pertama dari BUMDes, dari Badan Usaha Milik Desa,
mereka punya ekowisata, pernah minjem nih ke Pemda. Berapa pinjamannya? 605 juta. Artinya itu nanti akan jadi miliknya asetnya Pemda. Masih dalam bentuk piutang karena belum dibayar. Yang kedua dari Kanwil DJP Kota Baru, ada catatan piutang pajak yang harusnya disetorin ke Pemda. Nilainya 356, 777, 786. Tapi belum dikasih. Terus kemudian dari BPD, Badan Penerimaan Daerah, ada tagihan penerimaan negara bukan pajak. Kan dia punya ekowisata, mungkin dia punya UMKM di sekitar situ. Ya, UMKM itu kan juga memberikan subsidi dong ke pemerintah kan. Dia pakai tempatnya, mereka bayar sewanya lebih murah. Gitu. Atau kalau di tempat kalian ada rusun, rusun itu kan bayar kan. Uangnya ke siapa? Ya ke pemerintah, sama. Itu non pajak ya, bukan pajak, karena itu bukan didapat dari pajak. Nah, total yang didapat dari PNBP nilainya 454 juta 766 871. Mungkin ada yang denda di sini sampai ada 1 rupiahnya gitu ya. Nah, dari tiga transaksi ini kita bisa detailkan untuk aktivitasnya. Kita bisa catat ada pinjaman dari BUMDes, ada piutang pajak, ada piutang negara bukan pajak. Nah, semua ini kita total masuk menjadi modal awal kita di ekuitas dana lancar. Jadi sebetulnya Pemda itu belum punya duitnya. Ya, tetapi dari sini dia sebenarnya sudah punya atau berhak mengklaim punya modal 1,4 miliar. Dari mana? Dari pinjaman, dari piutang yang belum dikasih. Kalau piutangnya sudah dibayar, contoh piutang pajak sudah dibayar, maka piutang pajaknya dikreditkan kan? Di, di debitnya jadi apa? Jadi uang kas. Maka jadi uangnya dia kan. Untuk ekuitas dana tidak akan berubah karena itu sudah jadi modalnya dia. Ini cuma akan menghilangkan catatan atas pinjaman dan piutang. Yo, sampai transaksi nomor 5. Jelas? Naik dikit lah levelnya gitu ya. Nomor 6, ada persediaan ATK 25.800 belum dicatat, belum dicatat. Sama tagihan buku koleksi perpustakaan 65 juta. Daerah punya perpustakaan loh. Ya, kalau kita di sini ada tuh di dekat Greenfield itu perpustakaan daerah. Kalian nggak masuk ke sana nggak bayar, tapi siapa yang beli bukunya? Pemerintah. Duitnya dari sana. Nah, di sini ada persediaan ATK sama persediaan buku koleksi perpustakaan. Karena ini belum dibayar, berarti semuanya dicatat oleh pemerintah menjadi aset mereka. Oke. Namanya persediaan. Kan itu digunakan mereka kan, ATK. Dan buku-buku perpustakaan kan jadi asetnya mereka, persediaannya mereka. Ya, 65.700.000 ini dapatnya dari mana? Dari sini, karena ini tagihan. Artinya ini hutang, belum dibayar kan? Jadi di sini dia bukan kepemilikannya pemerintah, tapi ini adalah hutang yang nantinya harus dilunasi. Jangan semuanya masuk dana lancar, nggak bisa. Iya kan dia tagihan bentuknya kan. Jadi pemerintah sudah dapat bukunya, dia udah dikasih ini bukunya, tapi belum bayar. Mereka beli buku, gitu kan. Bukunya udah datang, tapi belum dibayar sama pemerintah. Maka tagihannya nyusul, jadilah hutang. Udah bisa lihat ya level kesulitannya ya. Dari satu transaksi, jadi dipecah transaksinya. Nah kalau ini dibalik konsepnya, mulai muncul hutang. Ya, jadi pelan-pelan mulai naik transaksinya, mulai agak rumit sedikit. Transaksi yang ketujuh, ya. Pemda Kota Baru punya investasi. Ternyata kotanya mereka mau dilewati ruas jalan tol. Caranya gimana? Ya dia harus kasih dana investasi pembangunan jalan tolnya. Nilainya berapa? 1,5 miliar mulai tahun 2022. Tadi di dalam informasi awal kita mau bikin neraca untuk tahun berapa?
Tahun berapa neraca kita? 2024. Berarti di sini ini sudah mulai 2 tahun sebelumnya. Artinya kalau kita bicara mengenai investasi, ini investasi yang jangka pendek atau jangka panjang? Jangka panjang. Investasi jangka panjang. Bentuknya dalam bentuk penyertaan modal proyek pembangunan. Karena kan dia mau buat proyek jalan tol kan. Atau mau ditulis investasi jangka panjang juga boleh, sama aja. Tapi bentuknya adalah proyek pembangunan. Bukan punyanya pemerintah kan, itu memang punyanya negara gitu. Bukan miliknya daerah itu sendiri. Ekuitasnya jangan salah, bukan dana lancar. Karena investasi berarti ekuitas dana investasi. Dan mahasiswa suka salahnya di sini, kelompok ekuitasnya. Kalau account-nya biasanya nggak salah, karena namanya udah jelas. Tapi investasinya ini masuk kemana suka kelewat. Kan dari tadi lancar, 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 sampai di sini nanti ikutnya lancar juga. Nah itu yang salah itu. Kalau di latihan sih nggak apa-apa. Yang seru kan kalau pas di ujian ya. Yakin? Yakin. Itu bisa salah. Ya. Oke, saya lanjut ya. Nomor 8 kita punya data inventaris aset tetap. Jadi sebelum pindahan mereka catat tuh. Ada aset tetap yang boleh diklaim sebagai asetnya Pemda Kota Baru. Yang pertama ada tanah, nilainya 69 miliar. Ada peralatan mesin 809 juta. Ada gedung dan jalan sudah diukur biasanya sama Badan Pertanahan, sudah ada sertifikatnya, sudah diganti, itu totalnya 896 miliar. Ada jalan, irigasi dan jaringan itu juga sudah diukur biasanya. Kan satuannya meter dan sebagainya itu sudah diukur semua, senilai uangnya sekian. Untuk urusan ukurannya itu bukan urusan accounting ya. Kita mencatat nilainya saja. Itu urusannya orang teknik sipil. Kemudian ada aset tetap lainnya dan juga ada aset yang masih dalam konstruksi yang belum selesai dikerjakan. Nilainya 98,988 juta. Nah, untuk keenam transaksi ini juga kita akan masukkan ke dalam nilai inventaris aset tetap sesuai dengan komponennya masing-masing. Jadi di sini kita bisa dapat ekuitas dan investasi totalnya 1,6 triliun. Triliun. Karena gedung sama jalan aja itu udah 800 M sama 700 M, 1,5 triliun. Ya, persediaan di mana kira-kira? Neraca atau di mana? Pasti di neraca dong. Kan kalau nggak neraca pilihannya apa? Laba rugi, nggak mungkin dong. Pasti di neraca. Kenapa? Ini kan investasi. Ini kan aset tetap kan? Jangka panjang kan? Jangka panjang. Yang jangka panjang masuknya investasi. Kan tanah nggak mungkin dalam waktu 1 tahun doang kalian pegang. Tadi tanya kenapa persediaan ada di neraca gitu. Ada. Ini kan sudah masukin di sini. Ini tadi transaksi apa nomor 8? Ya, transaksinya terkait apa? Bukan persediaan dong. Nomor 8 ini adalah aset tetap. Nomor 6 persediaan. Yang ini aset tetap. Nomor 9, Pemda Kota Baru sedang ada tuntutan ganti rugi. Mereka lagi ada proses persidangan karena kendaraan dinasnya hilang oleh pegawai negerinya sendiri. Jadi mungkin dia dapat fasilitas kendaraan dari kantor, hilang. Entah hilangnya
dicuri, dijual, ya, ya pulang ke kampung dan nggak pulang lagi ke kota gitu ya. Ya bagaimanapun caranya, entah sengaja tidak sengaja gitu ya. Kasusnya lagi dalam masa tuntutan ganti rugi dan nilainya diestimasikan sekian. Barang yang hilang itu nilai estimasinya sekian. Dan ini belum selesai. Kasusnya belum selesai. Artinya menang atau kalah kita nggak tahu kan gitu ya. Tapi estimasinya ada sekian. Maka di sini kita boleh mencatat sebagai tuntutan ganti rugi. Karena belum selesai nih. Dan masuknya ke dana lancar dulu. Karena dalam waktu setahun pasti selesai. Persidangannya pasti selesai. Kalaupun dia menang, berarti tuntutan ganti rugi dikreditkan diganti pakai kas. Karena dia dapat ganti rugi kan dalam bentuk uang kas. Tapi kalau ternyata dia kalah, maka ini juga akan menjadi kerugian. Jadi menjadi beban. Beban juga posisinya di debit. Transaksi ke-10. Ya, ada kontrak kerjasama antara Pemda Kota Baru dengan PT Bangun Kelola. Mereka mau bikin rumah sakit. Rumah sakit ini khusus ada di Pemda Kota Baru. Jadi rumah sakit daerah. Nilainya berapa? 50 miliar apa triliun? 50 M. Prosesnya akan selesai di akhir tahun 2023. Apa? Ingat, neraca kita tahun 2000 jangka panjang atau jangka pendek. Kalau bikin rumah sakit mungkin nggak setahun jadi. Nggak jadi. Jangankan setahun ya gitu. 5 tahun juga belum tentu jadi ya. Namanya dana kemitraan ini investasi jangka panjang ya. Dia 50 miliar. Nah, pertanyaan tadi kenapa saya bilang tahun kita berapa sih? Tahun pembukuannya kapan tadi? 2024. Sedangkan ini kontrak ini prosesnya selesai akhir tahun 2020. Artinya dana kemitraan ini sudah selesai belum? Ya. Bangunannya apakah sudah jadi kita nggak tahu, tapi dananya sudah selesai. Maka ini bukan lagi investasi, karena udah jatuh tempo, kurang dari 12 bulan. Masuknya ekuitas dana investasi dong, kan lebih dari 1 tahun pasti. Dana lancar, kalau sudah selesai masuknya ke ekuitas dana lancar. Dianggap punyanya pemerintah. Ingat ya, kita bikinnya 2024 nih neracanya. Berarti yang sudah lewat ya maksudnya kelancar. Kan udah selesai. Liquid ya. Kalau di liquid maksudnya dana lancar. Yang terakhir, membantu operasional pelayanan ke daerah terdalam, ya, ke wilayah terdalam. Pemda Kota Baru punya dana talangan. Jadi dia minjem. Minjemnya ke siapa? Bank Pembangunan Daerah. Nilainya 1,5 M. Pinjemnya sejak tahun 2022. Pinjamnya sejak tahun 2022. Dan atas peminjaman dana ini sudah dapat tagihan bunganya 4%. Itu untuk 2023. Sampai kapan pinjemnya kita nggak tahu, nggak ada informasi kan. Tapi pinjemnya lebih dari 1 tahun. Pinjemnya lebih dari 1 tahun. Ya, kita di tahun berapa? 2024. Jadi harusnya bunga masih ikut. Kita masukkan dong bunganya. Kita masukin. Pertama nilai pinjamannya berapa? 1,5 M. Bunganya berapa? 4%. 60 juta. Oke, kita masukin kemana? Pertama kita masukin dulu ke ekuitas dana lancar. Kenapa? Karena ini sudah dipinjam dari tahun 2022. Jadi ada kemungkinan dia bisa dilunasi antara tahun ini atau tahun depan atau tahun kapan, tak ada informasi ya. Kita nggak dapat informasi. Tapi kalau kita disuruh minta untuk mendata, kita masukkan dulu bahwa ini akan dilunasi. Kenapa seperti itu? Karena sudah berjalan dan kemungkinannya pasti dia akan dilunasi dalam waktu dekat. Gak mungkin dana sekian
dilunasi dalam waktu 1 tahun, enggak, misalkan dalam waktu 2 tahun, berarti kan di 2024 ini sudah terjadi, akan dilunasi misalnya minimal dalam waktu 2 tahun gitu, bisa juga. Yang pasti ini nggak mungkin 1 tahun, karena dari kena bunga. Kalau ternyata 2024 nanti tidak dilunasi bagaimana? Ya kita koreksi dengan penambahan bunga dan hutangnya digeser lagi gitu, jangka panjang. Tapi selama tidak ada informasi, kita asumsikan dia akan dibayar di tahun 2024. Karena udah jalan lebih dari setahun. Nah, di sini ketahuan nilai pinjamannya 1,5, piutang bunganya 60 juta, ya. Kemudian ekuitas dana lancarnya 1,5. Ini jadi modalnya pemerintah. Oke. Sampai di transaksi ke-11, debit dan kreditnya balance. Lalu tugasnya mahasiswa ngapain? Di sisa waktu yang ada, silakan kalian melengkapi kolom yang sudah saya bagikan. Dan di sini nilai total aset yang di sini sama nilai total aset yang di sini harusnya sama. Kalau nggak sama gimana? Ya cari, cari selisihnya dari mana. Oke? Adakah yang mau ditanyakan dulu dari nilai transaksi dan beberapa informasi terkait dengan aktivitas yang dilakukan di dalam penjurnalan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik. Nah, pasti dong. Mulai dari UTS sampai terakhir kita kan bermainnya jurnal. Ya, nanti sudah ada langsung soal. Ya, sebentar. Oke. Pertama, kalian kerjakan dulu, coba hitung, lakukan perhitungan dulu, balance atau enggak. Begitu. Oke, kalau sudah balance, nggak apa-apa kan baru neraca awal, vakum dikit boleh. Tapi akhirnya belum tentu sama ya gitu. Jadi kalau sudah silakan kalian submit di sini. Ini saya kasih waktu sampai hari ini selesai. Sampai nanti malam, sama kayak biasanya. Kalau submitnya masih submitnya ini aja. Kalau kalian bikin di Excel, kasih namanya nama berdua-berdua boleh. Salah satu aja yang submit. Bikin di Excel boleh, mau itu kalian foto juga boleh, terserah. Bebas, bebas. Ini kalian bikin di sini, kalian foto, di-upload silakan. Ya. Ya. Dan neracanya aja. Kan jurnalnya kita kerjain sama-sama di kelas. Ya. Apa? Enggak. Buat catatan kalian aja. Ya. Oke. Pertanyaannya menarik. Yang nggak bawa laptop gimana? Ya, yang nggak bawa laptop gimana? Itulah kenapa saya siapin ini. Saya sudah antisipasi. Kalau misalkan nggak bawa laptop, tulis aja di sini, di foto, kalian bisa upload dari HP kan. Jadi nggak ada alasan, nggak ada alasan. Boleh. Ya, ini kan udah totalnya kan? Ya, ya, berdua. Oke, Puji, untuk sesi perkuliahan kita sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri?